bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Pai mau pukah kita acara partongguata diar ase genup alat komunikasi penginduhan nami ase isailen lobe ase diar hakomion ni kebaktian partongguata mardari bagas nadiar janah sunari saat teduh mahita lobe ase marondo sita hubani Tuhan acara partongguata boy mardalan ibagas nadiar saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Puji kita ma Tuhan ta marhiton ni doding haleluya nomor 300 siah ayat sada pakon ayat tolu. Bagas goran ni naik bata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondoi na pasing,
Sitopa langit pakon tanohon. Amin. Puji ma Jehovah, ay pardiar layak do ia, tongon, rosi sadokah ni do, hidup ni uhurni. Puji manai bata ni sagala nai bata, tongon rosi sadokah ni do hidup ni uhurni. Puji mat segala Tuan, tongon, rosi sadokah ni do, hidup ni uhurni. Namambahen sahalsi halongangan bagal, tongon rosi sadokah ni do hidup ni uhurni. Namanopa langit marhite hambentaran, tongon, rosi sadokah ni do, hidup ni uhurni. Napa herbang tanoh iatas nibah, tongon rosi sadokah ni do hidup ni uhurni. Namanjadihon panondang na bolon, tongon, rosi sadokah ni do, hidup ni uhurni. Makkatakon terima kasih ma nasyam bani naibata ni surga, tongon rosi sadokah ni do hidup ni uhurni. Martonggo mahita, ham Tuhan naibata na inagori atas, roh dohanami panorangon hulobe-lobemu, ibagasihol ni uhur marparsaoran hubamu. Namangindo dohanami nuan, marianan maham itongah-tongah nami, marhitehon tondimu na pasingin. Ukap hamma hauhuron nami be, ase tongtong sirsir hanami, manjalo janah mamparib magaskon hatamu, nagabe haguluhan nami. Amen. Puji hita mau se Tuhan ta meriton ni doding haleluya nomor 440 ayat sada pakon ayat 2.
hita mahatani nebata na tersurat bani 2 Musa 20 ayat 1 das hubani siah. Titah pasal parsauran hubani hasoman jolma. Seng bulih pararatonmu berita ladung, anja seng bulih urupanmu parsalah, gabe saksi hage dukon. Seng bulih irikononmu tahi ni halak simbue, lau manjahati, anja seng bulih manaksi ho, bani sada paringoran, taruyun bani halak simbue, laho papeolhon uhum. Namiskin pe, seng bulih apitanmu bani paringoranni. Anggo jupa holom buni musumu atap halodeni kaho, ngoningun mulak togonmu ai hubani. Anggo ididaho halodeni halak, nama kagihihon ho tibal halani si bobanonni, seng bulih paturutonmu tibal, maningon pajongjongonmu doin, rapakon si bobanonni. Seng bulih papeolonmu, uhum bani halak na miskin, na itongah-tongahmu, ibagas parkarani. Paholang dirimu hun hataladung, anja ulang bunuh, halak na bujur pakon parpitor, aiseng ra'ahu mamitori halak parjahat. Seng bulih jaloonmu sisip, ai papitung namar pangidah do sisip. Anja papeol perkara ni halak parpitor. Seng bulih hilangonmu halak dagang, ai boto hanima do uhur ni halak dagang, ai halak dagang do hanima hinan itanoh masir. Amen. Mertuah do namanangar hata ni nebata, anjaha namarimbagas konsi. Amen. Pahimai jalo hita hatani nebata marhiton ni ambilan, puji hita Tuhan ta marhiton ni doding haleluya nomor 115 ayat 1, 2, pakon 4. martonggo hanami bani ibadah partonggoan nami borenginon Tuhan. Yakin doa nami na ipaileng hamdo pinggolmu. Lako patalut kon doding nami mamuji pasangap kon ham. Anjaka manangihon tonggo na yondos kon na ipagindo hanami Tuhan ibagas partonggoan on. Tapi nuan hanami mana patelengkon pinggol nami Tuhan. Asetangi hanami bani khatamu. Halane pondos kama tondina passing kubagas sadirion nami be. Asetonduin mangajari hanami mangarusi khatamu. Anja tonduin koma Tuhan nama parguguhi hanami. Mandalankon khatain bani golut nami. Papasing bahanami Tuhan halani pasindo khatamu.
Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami, jalohama tonggo nami. Amin. Kuria hinarga ni Tuhan ta hatani nai bata nagabe ambilan bata bani partongguanta bornginon ibuat humbani lahuan ni apostel bindu 5 ayat sada das hubani 10 sada sonon ma isobut ijai. Adong ma ijia sada namargoran si Ananias rapakon parinangon ni na manjual kon tanoh ni. Ibagas botoh ni parinangon ni iponop kondo deba boli niai. Deba ibuan anjaha iberehon ilobe ni apostel ay. Tapi nini si Petrus ma ale Ananias masih maigo kisibolis uhurmu. Gabe iladungi ham ton dinapasing anjaha iponop kon ham deba boli ni tanoh ay. Anggo ijolomi ham in ay lang saguru bamudo anja ijual hampein ay lang tongdo saguru bamu mase matubu uhurmu mambahen nasonin sedo jolma naniladunganmu izin nai batado. Tapi izin ibogi si Ananias sataay topas ma iya lanjar rotap hosahni. Jadi mabiar tumang mahaganup na mambugisi. Jadi Roma halak si posonan ibaluti si dia mabakke niai dupai usung maku darat lako mananam. Dup salpu hira-hira 3 jam roh ma parinangon ni ai tapi lape ibotoh na masa ai. Jadi iparsahapkon si Petrus ma iya hatakon mabakku nasondo ijual nasiam tano ai ea nasa indo nini. Tapi nini si Petrus makubani masih masa uhur nasiam manglajo tondo di Tuhanin tonggorma bokas ninahe ni namananom para mangonmu hampe usungon di si dia ma kudarat. Jadi mitor topas ma ia ilobe ninahe ni si Petrus lanjar rotap mahosah ni. Jadi sangga masuk halak si posonan ai do mamate ia jupa si dia. Yusung si dia ma ia kudarat anja itanom ma hulambung ni para mangon ni. Jadi mabiar tumang ma haganup na sakauria ai apa haganup na mamboge ai. Si barjai madasni martua mahalak na manangihon hatani nai bata anjaha na marimbagas kosi. Amin. Shalom ma bata ganupan nasiam Bapak Inang Rosiniomba na beribadah di rumah tangga tabe bani kebaktian partongguan tabor nginon. Hatani nai bata na ipondo subata na gabi haguluhan ay bercermin kumbani sada keluarga na margoran para mangon ni Ananias pakon parinangon ni si Safira. AGP anggo bani bibel tanokan na ibasa kanami ay lang pala isubut goran ni si Safira parinangon ni. Tetapi anggo bani Alkitab pakon terjemahan na legan isobut doai anggo bani bahasa Indonesia isobut do Ananias beserta istrinya Safira. Kuria hinarga ni Tuhan ta konteks ambilan taon aima ijabani panorang ai dop ko si paroh ni tondui na pasing. Nagati sobut kita peristiwa Pentakosta anggo bahasa kita ai bani kisah para rasul atap lawan ya apostel bindu 2 taridah do jirlam-jirlam ni api songon dilah ni apui namar jirlam-jirlam na sogok bani si manjujung ni susian ai. Anja izin kuasa ni tondui ai menguasai susian buitu mang na bui ikorjakon susian on. Salah sadang gue bahasa kita bani teks ilo bani teks ta aima Petrus marambilan patugahkon hatani nai bata bahasa Yesus itu adalah juru selamat yang mati dan bangkit dan naik ke sorga. Anja aido si palut bani parambilanon ni si Petrus adong 3.000 kalak na percaya ku bani Yesus. Yesus adalah juru selamat. Lampita ayang gue pardiate hita bani kisah para rasul ay homa ijabui tanda halongangan na ibahen si dia para susian ay. Salah satu ni homa ay ma nabui ipamalum si Petrus halak na repat atap na lumpuh. Anggoy pardiate hita lampita bani susian ay na terjadi
pengaruh ni hagogohon ni tondui na pasing, tapi yang gue bahasa kita bani ilobe ni teksta bani bindu 4 ayat 34 nini sonon. Bahasa ayat 32 mulai tene. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualannya itu mereka membawa dan mereka meletakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Artini kuasa ni tondui ai lampita marhidorat bani kadirion ni susian ni Tuhan Yesus na 10 sadanari naman. Tetapi juga hubani hagadupan halak na persayan sudah bertobat itu. Mereka berkumpul bersama, berhati, sehati, sejiwa. Anjaka haganupan koma na yatahon ijon, kepunyaan mereka menjadi kepunyaan bersama. Akan nasikol sebutan markite teks taon adalah pengaruh ni atau hidorat ni tondui napasi, mambain manrakut mengikat kasa daudi sesama halak na persaya. Mereka bisa menjadi sehati dan sejiwa. Taganupan isobut homa use ang kubani ambilan taon lako patudukon bahasa mereka adalah sehati dan sejiwa. Ada satu contoh aiman na margoran si Yusuf na isobut homa si Barnabas. Ia aima halak Lewi kun Siprus. Isobut ijai ijual nido haganupan na dong bani menjual ladang miliknya, lalu membawa itu dan meletakkan di bawah kaki rasul. Angge bahasa kita ijai tenebani bahasa Indonesia itu. Demikian pula Yusuf pada yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan. Seorang Lewi dari Siprus menjual ladang miliknya lalu membawa uang itu untuk meletakkan di bawah kaki rasul untuk dibagikan oleh para rasul untuk semua orang. Ananias, Pakon Safira juga adalah bagian dari persekutuan itu. Mereka adalah juga orang yang betul yang sudah ditebus dan percaya kepada Yesus. Mereka adalah kumpulan yang betul masuk dalam kumpulan yang sehati dan sejiwa. Karena itu Ananias juga ingin menunjukkan kepeduliannya, menunjukkan bahwa dia juga adalah orang bagian dari mereka, menjual tanah milik mereka. Tetapi terjadi Bani Ananias, Pakol Sapira, ini Bani Teksta Ijon. Mereka bersepakat untuk menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Sebagian lagi dibawa kepada rasul untuk dibagi-bagikan. Nasikol sobuton ijon. Nah perlobe adalah Ananias dan Safira bersepakat untuk nini bani ambilan tanggo bani bahasa Indonesia nini ijai aima iponok kondo deba boliniai deba ibuan aja iberekon kubani isobut ijon aima aposte bersepakat do Ananias pakon parinangon ni Safira untuk menjual tanah. Tetapi kesepakatan di sini langpita ijai, kesepakatan di sini deba iponokon, tetapi deba nari ibuan hubani susian atau hubani apostel ai. Nasihor sobuton hubani teks taon bercermin dari sini adalah memang sejak semula Allah menciptakan institusi pernikahan. Bersatunya laki-laki dan perempuan menjadi suami istri. Dan Allah berkata mereka bukan dua lagi, tetapi sudah menjadi satu. Kesatuan, kesepakatan adalah ciri daripada suami istri. Kesatuan, kesepakatan, musyawarah adalah bagian hakiki dari persekutuan sebagai suami istri. Tetapi apa yang terjadi Bani Teksta Ijon adalah kesatuan itu yang mereka buat menyalahgunakannya. Yang seharusnya kesatuan itu untuk saling melengkapi.
Tidak baik mereka menjadi tidak lagi dua tapi menjadi satu. Tetapi mereka kenapa harus dari dua menjadi satu? Untuk betul-betul terikat, untuk betul-betul erat bersama. Untuk saling melengkapi, untuk saling menolong, untuk saling menyempurnakan, untuk saling menghargai. Tetapi Ananias, Pakon Safira memakai kesepakatan, memakai kebersamaan mereka justru untuk melakukan kebohongan. Sebagai suami istri mereka bersepakat untuk menjual tanahnya, diletakkan di bawah kaki. Apa yang dilakukan oleh Ananias, Pakon Safira adalah kesepakatan yang diinginkan Tuhan terjadi dalam diri mereka, mereka jadikan untuk berbuat dosa. Saudara-saudaraku yang kekasih, napadua ko na sinusabuton kumbani teks ay-ayda. Di tengahnya eratnya persekutuan dimanapun itu, hati-hatilah. Karena iblis tidak suka dengan persekutuan. Karena itulah kita tahu di tengah persekutuan yang pertama sebagai suami istri, laki-laki dan perempuan, Adam dan Eva, iblis datang merusak persekutuan itu. Sebab persekutuan, kesatuan dalam eratnya persekutuan, iblis tidak suka itu. Ang bahasa kita bani Matius 10 ayat 10 siah isobut bani bahasa Indonesia. Jika dua orang bersehati meminta apapun, jika dua orang bersehati meminta apapun, maka Bapakku di surga akan mengabulkan apapun juga yang mereka minta. Jadi jika dua orang bersehati meminta apapun, jika suami istri meminta apapun bersehati, Bapa di surga akan mengabulkan apapun yang mereka minta. Bani Mazmur 133 sangat kita kenal. Persaudaraan yang rukun adalah seperti minyak di kepala Harun, seperti embun di gunung Hermon. Dan kepada persekutuan yang seperti itulah Tuhan mengatakan, Tuhan memerintahkan berkat kehidupan selama-lamanya. Jadi di mana orang sungguh persaudaraan rukun, bersatu, bersekutu erat, Tuhan memberi berkat di sana. Dan ini iblis tidak suka. Karena ketika persekutuan terjadi dua orang saja, apapun bisa terjadi. Mujizat Tuhan akan terjadi. Berkat Tuhan akan melimpah. Iblis tidak suka itu. Halanya itu, apapun cara, iblis selalu datang ke tengah-tengah persekutuan untuk merusak itu. Kuliah hinargan itu hanta. Napa dua ko na isobut marhite ambilanta on adalah ketika Ananias meletakkan hasil penjualan tanah mereka di kaki para rasul, Petrus langsung berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dengan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Anggobani bahasa si malungun isobut doi Johnsonon di teni. Ale Ananias, masih maigoki si bolis uhurmu. Gabe iladungi ham tonduina pasing. Anja iponopon ham deba boli ni tanah ini. Pertanyaannya adalah, mengapa Petrus tahu? Mengapa Petrus mengetahui bahwa Ananias berbohong? Ananias tidak mengatakan apa-apa ketika menyerahkan boli di tanah air. Petrus juga bukanlah agen properti yang mengetahui berapa harga tanah pada waktu itu. Tapi mengapa Petrus tahu bahwa Ananias berbohong ketika menyerahkan hasil penjualan tanah itu? Saudaraku yang kekasih, ini jugalah gabe indikasi ketika ada Roh Allah menguasai setiap diri di Susiani, ketika Roh Allah menguasai para rasul itu, maka
Roh Allah juga menolong Petrus untuk mengetahui kebohongan Ananias. Kita tahu Roh Allah nokando maisobut hanami ketika Petrus berkhotbah, ada 3.000 orang bertobat. Petrus dianggap imam besar, orang biasa yang tidak berpendidikan, tidak terpelajar. Tetapi ketika dikuasai oleh Roh Kudus, mampu menyembuhkan penyakit orang lumpuh. Dan banyak mujizat lain yang dilakukan. Angge basa hita bani lawan ya apostel bindu 4 ayat 2 dan skubanisia. Dan oleh kuasa Roh Kudus juga Petrus mengetahui kebohongan Ananias. Petrus yang dikuasai oleh Roh Allah mengatakan bahwa kebohongan yang dilakukan oleh Ananias adalah karena hatinya dikuasai oleh iblis. Dan apa yang dilakukan oleh Ananias adalah mendustai Roh Kudus. Kuria hinarga di Tuhanta. Dari peristiwa ini kita diingatkan bahwa Tuhan tidak dapat dibohongi. Segala sesuatu nyata bagi Tuhan. Segala sesuatu talar, transparan do ilobe di Tuhan. Tidak ada sesuatu yang dapat kita sembunyikan. Entah kita sembunyikan dalam hati, entah kita sembunyikan sesuatu dalam tindak laku kita. Tidak ada yang tertutup yang tidak diketahui oleh Allah. Berdusta kepada para rasul, berdusta kepada sesama manusia, itu berarti kita sedang dikuasai iblis. Bukankah kebohongan sering sekali kita anggap adalah dosa kecil? Kebohongan-kebohongan bukankah sering terjadi di rumah entah suami dan istri? Dari mana Pak? Kenapa lambat pulang kantor? Oh, tadi ada rapat. Doma ijana siang, hanami doma pai mahon ijon. Kita bilang, oh macet. Saudaraku yang kekasih, ada banyak kebohongan-kebohongan mungkin yang pernah kita lakukan dalam hidup ini. Tetapi firman Tuhan malam ini mengingatkan saya dan saudara bahwa kebohongan yang kita lakukan sekecil apapun di hadapan manusia, kita sedang dikuasai iblis dan kita sedang mendustai Roh Kudus. Halanya itu asepala igariskon markite titah ninai bataku bagi bangsa Israel. Ase ulang manaksihon hatana sotongom. Kuria hinarga ni Tuhanta. Napa dua kon humbani teks ai nasarupa atau penayon jolhon ijai adalah. Juga ini adalah introspeksi bagi para hamba Tuhan di zaman ini. Mengapa tidak ada lagi hamba Tuhan seperti Petrus? Tidak ada yang berani seperti Petrus yang mengatakan kamu salah, kamu sedang bohong, kamu sedang sungguh-sungguh mendustai Roh Kudus, kamu sedang dikuasai iblis. Jarang sekali pendeta, jarang sekali penginjil, dan mungkin tidak Sintua dan Samas. Mengapa sekarang hamba Tuhan tidak ada dikuasai, mungkin tidak dikuasai oleh Roh Kudus yang berani mengatakan bahwa seseorang itu salah, bahwa seseorang itu bohong? Apakah para hamba Tuhan saat ini, entah pendeta, penginjil, Sintua Samas, tidak dikuasai oleh Roh Kudus? Mengapa kita tidak berani dan tegas mengatakan tentang kejujuran? Atau kita tidak berani mengatakan adalah kebohongan itu adalah dosa besar bagi Tuhan? Apalagi mungkin seperti keluarga Ananias dan Safira. Kita tahu Ananias dan Safira pada waktu itu pastilah orang kaya. Maka mereka mempunyai properti, ada tanah yang bisa dijual. Berarti mereka tidak hanya punya rumah, tapi mereka punya harta lain, yakni tanah. Saudaraku, Petrus melihat kalaupun ini orang kaya, kalaupun ini orang berpunya, dia mampu menegur, dia mampu mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Ananias itu salah. Tapi lihat pendeta sekarang, kalau ada yang berani mengatakan yang benar, pendeta itu tidak laku, pendeta itu dibenci, pendeta dianggap arogan, atau pendetanya sendiri tidak berani. Sekarang pendeta dan penginjil, maaf, ini adalah introspeksi Ben Nami, justru berpihak sering kepada orang yang berpunya atau kaya.
orang yang punya jabatan atau kuasa. Karena itu, kebenaran sering sekali tertutupi. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, napatulukon na singol yondoskon markite ambilanta ijon bercermin dari kehidupan Ananias dan Safira. Pertanyaannya yang kemudian adalah, apa kesalahan Ananias dan Safira ketika memberi persembahan? Bukankah hak mereka untuk mempersembahkan berapapun itu? Bukankah mereka juga telah memberi? Konteks situasi pada zaman Ananias adalah jemaat itu bersehati, sejiwa. Tidak seorang pun berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah milik sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan bersama. Jadi sikap Ananias yang rela berbagi, yang seolah bagian utuh dari persekutuan yang sehati dan sejiwa itu, tetapi sesungguhnya mereka telah hianati. Yang tadinya tidak ada menjadi milik sendiri, tapi segala sesuatu milik bersama, tiba-tiba Ananias yang seolah pun tertutup itu sebetulnya telah mengkhianati persekutuan, sebab mereka telah mengambil bagian untuk menjadi milik mereka sendiri. Jadi yang dikhianati oleh Ananias adalah persekutuan yang menghayati yang diikat oleh Roh Kudus. Hasadaon na irahun ditondui, itulah yang menandakan mereka sehati, sejiwa, segala sesuatu milik bersama. Dan pada situasi seperti itu, ternyata Ananias menyimpan sebagian menjadi milik sendiri. Pengkhianatan terhadap persekutuan. Itulah yang dilakukan oleh Ananias dan Safira. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, kesalahan Ananias dalam pengkhianatan terhadap hakikat keberadaan Roh Kudus di antara jemaatnya hanya berpura-pura sehati. Hanya berpura-pura ikut memberi. Hanya berpura-pura ingin berbagi dengan menjual tanah. Tetapi aslinya mereka egois. Dengan menahan sebagian untuk penjualan hasil tanah itu. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, keegoisan yang mementingkan diri sendiri adalah akar perpecahan dalam persekutuan. Lihat itu di keluarga kita. Bukankah ketika ada keegoisan yang mementingkan dirinya sendiri, dirinya untuk dilayani, bapak yang merasa ingin dilayani, inang yang merasa ingin didengar, anak-anak pangindoni saut. Ketika keegoisan itu terjadi, maka perpecahan sedekat apapun itu akan terjadi. Dekat sekali persekutuan suami istri, pecah ketika ada keegoisan. Dekat sekali hubungan antara orang tua dan anak oleh hubungan darah. Tetapi jika satu di antaranya egois, maka perpecahan akan terjadi. Saudara-saudaraku yang kekasih, halaniai, apa yang mau dikatakan adalah bercermin diri. Adakah Roh Allah yang menguasai diri kita, yang membuat kita bisa mengikatkan diri atau terikat dalam kesatuan dengan orang lain? Nah, popatkan hembani ambilanon adalah, saudaraku yang kekasih, motivasi yang benar untuk memberi adalah, bagi jemaat mula-mula itu mereka memang memberikan itu kepada Rasul, tetapi sebenarnya mereka sedang memberikan persembahan kepada Tuhan. Jika kita sedang memberi persembahan, mungkin kita berikan persembahan itu ke gereja. Mungkin persembahan tai adalah untuk gaji pendeta, untuk gaji penginjil, untuk bayar listrik, untuk pelayanan diakonia, untuk banyak hal yang perlu kebutuhan gereja. Mungkin yang kita beri persembahan itu memang melalui gereja, melalui hambanya. Saudaraku yang kekasih, tetapi firman ini mau diingatkan kepada kita, bahwa persembahan yang kita berikan itu, mari kita tujukan untuk Tuhan. Sebab berapapun yang kita serahkan, karena itu Tuhan tahu, itu berarti
memang kita sedang memberi kepada Tuhan. Tuhan tahu berapapun yang kita serahkan. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, karena itu marilah memberi dengan jujur. Marilah kita memberikan persembahan kita tidak dengan kebohongan, apalagi kebohongan yang direncanakan. Apa persembahan yang dalam kebohongan? Firman Tuhan 2 minggu lalu kita diingatkan bahwa ada orang kaya yang memberikan persembahannya banyak bersama dengan orang miskin, janda itu. Dikatakan di sana bahwa orang kaya itu memberikan dari apa yang mereka lebih. Sementara janda miskin itu adalah dia memberi dari kekurangannya seluruh nafkahnya. Saudara-saudaraku yang kekasih, itu berarti apa yang dikatakan melalui firman ini kepada kita adalah sama seperti jemaat mula-mula. Berikanlah apa yang sepatutnya kita berikan kepada Tuhan. Sebab berkat Tuhan banyak bagi kita, kita dituntut juga memberikan banyak. Tetapi sering mari kita bercermin di gereja kita. Galangan tarata gadupan. Galangan ni halak na bayak pakon na miskin sarupa 2.000. Anggo ibadi kuliah nami. Atau paling tidak, galangan ni halak na bayak 5.000. Galangan orang miskin pun ada kok 5.000. Galangan ni halak na bayak juga ada 10.000 orang miskin. Tetapi firman Tuhan mau mengatakan tidak seperti itu. Harus beda galangan ni halak yang diberikan berkat dengan janda miskin. Kalau dari segi kuantitas. Saudaraku, dari segi kuantitas harus beda. Galangan ni halak na bahat tu mangipondos Tuhan berkat ni. Galangan ni halak na punya juma yang harus menjualnya dengan orang yang hanya menerima. Saudara-saudaraku yang kekasih, tetapi kita sering berkata, memakai persembahan kita bercermin, songonam bilanta 2 minggu nasal putene. Di sana sebutkan galangannya orang miskin itu, janda miskin 2 rimis. Karena itu sejak sekolah minggu apa yang diajarkan kepada kita? Persembahan kami sedikit sekali. Kita sudah betul-betul di otak kita tersimpan. Persembahan kami sedikit sekali. Karena itu persembahan kita 2.000 sedikit sekali. Karena itu yang paling kecil di dompet kita. 5.000 karena itu uang paling kecil di dompet kita. Pertanyaan adalah, adakah uang di dompet orang kaya anggota GKPS uang 100.000? Mungkin berlapis-lapis. Tapi galangan mengapa tidak ada uang 100.000? Kebohongankah yang sedang kita lakukan? Atau kejujuran? Bagal niuhur do dari pondos kita. Tapi justru epes niuhur do hasa. Saudara-saudaraku yang kekasih, enggak tahu kenapa orang Batak, aku sering katakan itu Bani Ambilan. Entah kenapa kita punya filosofi. Si titik masih hopa golang-golang pangarahupna. Oti iso sadia pepinatu pak. Godang pinasuna. Sering sekali oti pegalangan tahun, godang mah pinasuna. Ete ke yondos kota, si ete kan yondos kota, tapi galak bah pasu-pasu dibegal. Jangan bohongi Tuhan. Halani nini Tuhan ini. Nama ni dakon otik dosa bioni. Nama ni dakon buai dosa bioni. Karena itu mari jangan berbohong. Kalaupun galangan kita itu betul kepada manusia seperti gereja mula-mula kepada para rasul, tetapi sesungguhnya itu kepada Tuhan. Orang yang dikuasai oleh Roh Kudus tidak akan pernah bohong untuk memberikan galangannya. Nah paling mahal, kumbani ambilan tahun si kali sebut tadi. Kebohongan yang kita lakukan itu mendustai Roh Tuhan. Kebohongan itu cara iblis. Lihat yang terjadi banyak. Kebohongan-kebohongan yang seperti yang saya katakan. Tapi saudaraku, orang yang dikuasai oleh Roh Tuhan akan selalu mengatakan kebenaran. Integritas. Orang yang selalu berani mengatakan kebenaran adalah orang yang punya integritas. Integritas adalah orang yang selalu mengatakan kebenaran, tidak pernah bohong. Apapun yang terjadi. Karena itu, integritas adalah sesuatu yang jika kita bangun dalam diri kita, ini tidak mudah dihancurkan iblis. Dan
Orang yang punya integritas sekarang adalah barang langka di zaman kita ini. Orang yang betul-betul mengatakan kebenaran, orang yang punya integritas. Dan inilah orang yang selalu mengatakan kebenaran adalah orang kepercayaan. Bukankah sekarang barang langka kita mendapatkan orang kepercayaan? Orang pintar banyak, orang kaya banyak, orang baik ada. Tapi orang kepercayaan barang langka. Lapor saya masih pandita pelape totu jadi orang kepercayaan. Aku sebut seperti itu bukan ingin merendahkan pendeta yang lain, ingin bercermin diri. Barang langka yang sulit didapatkan menjadi orang kepercayaan saat ini. Mari bercermin. Orang kepercayaan suamikah istrinya? Asal sudah istriku yang mengatakan, aku percaya itu. Asal apapun yang dilakukan istriku, aku percaya itu. Beranikah suami mengatakan itu? Atau orang kepercayaan istrinya kah suaminya? Istrinya percaya suaminya tidak selingkuh. Istrinya percaya suaminya melakukan kebenaran. Istrinya percaya suaminya tidak melakukan kebohongan. Orang kepercayaan istri kah suami? Atau bertanya dirilah, orang kepercayaan kah aku? Ada banyak suami membohongi istrinya, ada banyak istri membohongi suami, ada banyak anak membohongi orang tuanya, ada banyak orang tua juga membohongi anaknya. Atau kalau boleh sedikit bercermin, kalau ambilan kita hari Minggu ini tentang suap dan berita hoax, yang mau dikatakan adalah bercermin juga lah gereja. Orang kepercayaan jemaatkah bendahara kuria? Orang kepercayaan jemaatkah porhangernya? Orang kepercayaan jemaatkah pendetanya? Barang langka. Kalau iya jawaban saudara dalam hati saudara. Saudara salah satunya yang diberkati Tuhan. Atau justru kita orang yang dicurigai oleh teman kita. Kita adalah orang yang selalu tidak dipercaya karena penuh dengan kebohongan dan ketidakjujuran dalam kata dan perbuatan. Saudaraku, firman ini mau mengajak kita. Jadilah orang yang punya integritas. Pertanda ada roh Tuhan dalam diri kita. Suami, jadilah orang kepercayaan istri yang tidak pernah bohong, yang tidak pernah melakukan kesalahan, yang tidak pernah melakukan perselingkuhan, yang menjaga kekudusan keluarga. Istri, janganlah pernah bohong dengan suami, tetapi bersehatilah meminta apapun. Dua orang, maka apapun yang diminta oleh keluarga itu, Bapakku di surga, kata Tuhan Yesus, akan mengabulkan apapun yang mereka minta. Amin, Bapak Ibu Saudara terkasih. Jadilah saya, jadilah saudara, jadilah kita orang kepercayaan, orang yang punya integritas. Dan orang yang keenam yang hendak dikatakan melalui firman ini adalah, saudara yang kekasih, bahwa sama seperti dari dulu sejak dunia diciptakan, bahwa kalau melakukan dosa, upahnya adalah kematian. Dosa pasti mengandung hukuman. Kebohongan pasti mengakibatkan kematian. Hukuman yang dialami oleh Ananias dan Safira, mereka mati tiba-tiba. Ananias dan Safira tiba-tiba rebah, dan dikatakan di sana putus nyawanya. Hal itu terjadi bukan karena banyak atau sedikitnya persembahan mereka, tetapi melainkan adalah mereka bersepakat, mereka merencanakan kebohongan di hadapan Tuhan. Karena itu, apa yang mau dikatakan melalui firman ini terakhir bagi kita adalah, saudaraku, mungkin setiap orang kita punya kekurangan. Aku mungkin adalah kekuranganku, kebiasaan burukku adalah tak terasa aku suka bohong. Mungkin kita juga adalah orang yang berkekurangan, tak mampu melakukan firman.
Mungkin kita adalah punya kekurangan, kita tidak bisa melihat mungkin perempuan seksi. Atau mungkin kita punya kekurangan dengan harta, dengan uang, kita selalu terjebak melakukan korupsi. Saudara-saudaraku, kita mungkin juga punya kekurangan emosi yang tak terkendali. Kita punya kekurangan. Dan biasanya kekurangan itu membuat hidup kita penuh dengan topeng. Hidup kita penuh dengan kepura-puraan. Ada yang kita tutup, ada yang kita sembunyikan. Tapi Allah adalah yang mengerti, adalah yang mengenal seluruhnya. Tak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Apa kelemahanku? Apa kekuranganku? Tapi juga tak tersembunyi bagi Tuhan. Apa deritaku? Apa persoalanku? Saudaraku, supaya hidup kita tidak bertopeng, marilah datang kepada Tuhan untuk memberitahukan kelemahan kita. Untuk menyerahkan diri kita agar Tuhan merubah kita. Yang bohong tidak bohong, yang berselingkuh tidak lagi, yang mendustai sesama tidak lagi, yang mengkhianati persekutuan tidak lagi. Emosi yang tak terkendali pun dikuasai oleh Roh Tuhan. Saudaraku, marilah melalui firman ini kita diingatkan, kita dibaharui oleh Tuhan. Apapun kekurangan kita, datanglah dan mintalah agar Tuhan yang membaharuinya. Agar topeng-topeng kita dibukakan dan kita adalah orang yang punya integritas. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang baik, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Siapakah kami Tuhan, maka kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Firman-Mu penuh dengan kuasa, firman-Mu penuh dengan kekekalan, firman-Mu penuh dengan rahasia. Sementara kami penuh dengan noda, kami penuh dengan kekurangan, kami penuh dengan dosa. Tuhan, satu kami yakin seperti firman-Mu. Jika Roh Allah ada, jika Roh Allah menguasai, jika tondoi-Mu Tuhan sogok menguasai diri kami, maka Roh itu menolong kami melakukan firman-Mu. Roh itu menolong kami sungguh-sungguh Tuhan menjadi mampu untuk tidak menjadi manusia yang penuh dengan kebohongan, untuk tidak mengkhianati persekutuan suami istri, untuk tidak bersepakat melakukan yang tidak baik dan tidak benar. Tetapi biarlah Tuhan kami seperti Petrus berani mengatakan yang benar. Kami seperti Petrus, kami mengetahui di mana ketidakbenaran dan kami dipanggil untuk menyatakan kebenaran itu. Ya Roh Allah, manorab mahamu baga sadiro nami marsa sahala, manorab mahamu tonga-tonga di keluarga nami Tuhan, lahu menerakut kasadon di keluarga. AGP Tuhan, pandemi COVID-19 ini membuat kami menjaga jarak dari satu keluarga dengan keluarga yang lain. Tetapi yang gotonduimu pasadakon hanami, kau rotan ikatan rakut ditonduiin Tuhan. Lantar benlang kami saling mengasihi, kami bisa sehati sejiwa. Karena itu Tuhan, marguguh tonggoni napor saya kubamu. Calo hama tonggo nami on ibagas Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Puji tau se Tuhan ta merituni doding haleluya nomor 450 ayat sada pakon ayat 2. Yesus
Martonggo Mahita, Bapa kami yang ada di dalam surga, kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang maha bijak, yang maha mengerti akan segala situasi hati dan jiwa kami. Bapa, ampunilah kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni kami dari segala kelalaian dan kelambanan kami. Berikan kami kesempatan untuk memperbaiki diri kami, sampai akhirnya Engkau dapati kami sebagai mempelai-Mu yang berkenan dan layak di hadapan-Mu. Ketika kami merasa sulit memberi, maka kami diingatkan bahwa semua yang kami miliki merupakan anugerah pemberian-Mu. Ketika kami merasa tak sanggup untuk mengampuni, maka kami diingatkan bahwa Engkau terlebih dahulu mengampuni kami. Bapa di surga, saat ini juga kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, bahkan di masa pemulihan. Engkau berkati mereka Tuhan, obat-obat yang mereka makan Tuhan untuk kesembuhan. Juga Tuhan, para medis yang mengobati dan merawat mereka. Engkau berkati Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga yang sedang berduka. Keluarga dari almarhum Bapak Sintua Jan Piden Purba, begitu juga almarhum Sintua Juliaden Purba Tambak. Engkau berikan kekuatan dan semangat kepada keluarga yang ditinggalkan Tuhan. Engkau berikan penghiburan kepada keluarga ini Tuhan. Bapa di surga, berkati juga bangsa dan negara Republik Indonesia dengan anugerah keselamatan. Lindungi pekerja-pekerja medis yang giat dan tiada mengenal lelah dalam mengatasi wabah COVID-19. Agar wabah ini cepat berlalu. Berikan kami hati yang bisa mengerti setiap rencana-Mu, dan berikan kami kesiapan untuk Kau pakai dalam penggenapan rencana-Mu. Tuhan, kami juga sadar akan segala kelemahan dan kekurangan kami. Oleh karena itu, kami memohon Engkau senantiasa mengingatkan kami dan memberi kami kekuatan dan kemampuan untuk menjadi pribadi seperti yang Engkau inginkan. Bapa di surga, terima kasih untuk semua berkat-Mu. Pakailah kami seturut dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji tamu se Tuhan ta merehutani doding haleluya nomor 323 ayat sada jana sanggah mandoding patu puhitama galangan ta. Mari,              Mari te dia te tu pa, roh 天地 te 的 tu 主， pa, 荣
ondos kon hita magalangan ta hubani nai bata martonggo mahita. Ham Tuhan nai bata parholong niate anja paridop ni hurbagal. Puji-pujian apa terima kasih ma somboh kanon nami hubamu. Halani doma ondos hatamu ben nami. Sai pargogoi hamma hanami mandalankon in bani golu nami si gadup are. Sai pasu-pasu hamma hagadup juak-juakmu. Nagabe parhitianmu padaskon hatamu hubani hagadup jolma. Jalo anja pasu-pasu hamma galangan. Nani sombahkon nami on. Lahu manupaki korja ikuriamu. Ase lambin rarat hatamu i dunia on. Paingat hamma homahanami pasal tanggung jawab nami tonga-tonga ni kuriamu. So naik homa keluarga pakon masyarakat pe. Ibagas gorannya anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Jalo hamma galangan pakon tonggo nami on. Amin. Riap mahita martonggo marhite tonggo nene jarho ni Tuhan Yesus hubata. Ham bapa nami na inagoriatas. Say na papasing magoranmu. Say roh makarajaonmu. Say saut maharosu ni urmu inaguri tongah on. Songon na inaguri atas. Bere hamma ben namis dari on hagoluhan ari-ari. Sasap hamma dosa nami songon panasap nami. Bani dosa niya soman namar dosa dopak hanami. Ulang hanami bawai hamku parlajowan. Palua hamma kanami kumbani pangagum. Ay hamdo si mada harajaon, pakon hagugohon, apa hasangapon, sadukah ni dukah ni. Amin. Jalona siyama pasu-pasu, kumbani Tuhan nai bata. Idop ni ukur ni Tuhan ta Yesus Kristus. Holong niate ni nai bata bapa. Apa parsora ni ton ni napasing ma. Nama kasomani pakon mamasu-masu na siyam haganu. Humbani sonari-nari. Rosi sadukah idukah ni. Amin.